Kami awali dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ya, sidang hari ini mengagendakan pembuktian dari Polda Jawa Barat atau penyidik. Polda Jawa Barat menghadirkan satu ahli pidana Agus Surono dalam sidang hari ini. Dalam kesaksiannya, ahli pidana dari Universitas Pancasila ini menyatakan bahwa dalam penetapan seseorang sebagai tersangka tidak perlu ada panggilan, apalagi kalau tersangka masuk dalam DPO. Selain saksi ahli, hukum pidana Polda Jabar juga berencana membawa sejumlah surat ke dalam ruang sidang. Surat-surat ini diklaim sebagai bukti penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Dalam sidang hari ini, Polda Jawa Barat menghadirkan saksi ahli Agus Surono. Dalam kesaksiannya, Agus menyatakan bahwa dalam penetapan seseorang sebagai tersangka tidak perlu ada panggilan, apalagi kalau tersangka masuk dalam DPO. Seseorang atau yang diduga melakukan tindak pidana itu bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi dasar untuk menetapkan tersangka itu adalah minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Demikian yang mulia. Minimal 2 alat bukti bagi hakim pra-peradilan untuk menghitung minimal itu, apakah menghitung secara kuantitatif atau juga kualitatif? Di dalam putusan MK tersebut adalah minimal 2 kuantitatif ya yang mulia. Kuantitatif yaitu berkaitan dengan 184 ayat 1 huruf A, 184 ayat 1 huruf B, atau 184 ayat 1 huruf C-nya. Ada 3 di situ yang mulia. Selama 2 itu terpenuhi, maka itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangka. Demikian yang mulia. Seseorang ditetapkan jadi tersangka, apakah sebelumnya harus diperiksa terlebih dahulu atau bisa belakangan? Tidak harus yang mulia. Tidak harus. Ya, walaupun di dalam putusan MK itu di dalam pertimbangannya ada, tapi itu tidak mengharuskan. Jadi dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu adalah hanya mendasarkan pada 2 alat bukti yang tadi saya sebutkan. Demikian yang mulia. Mohon izin yang mulia, syarat untuk didapatkan dari DPO itu dari DPO-nya yang mulia ya. Dari DPO tentu di dalam biasanya dalam prosesnya ada katakanlah seperti contoh dalam putusan pengadilan menyebut bahwa seseorang itu menjadi DPO. Biasanya secara eksplisit itu dicantumkan berdasarkan pertimbangan dari hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum inkrah, maka itu bisa saja dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hal tersebut. Kalau penyidik mau menetapkan DPO, apakah ada syarat-syaratnya? Ya.